Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Di kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan tentang wudhu itu sebagai kuncinya sholat. Jadi kalau yang namanya kunci maka nggak bisa masuk kalau nggak terbawa. Jadi kunci itu utama untuk bisa diterimanya sholat. Nah, kuncinya sholat itu adalah wudhu. Jadi wudhunya harus benar, wudhunya harus sempurna, wudhunya harus baik, wudhunya harus ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya akan membacakan sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3 dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, Miftahus sholati at-tahuru. Kuncinya sholat itu adalah tahuru, toharoh. Wa tahrimuha, adapun yang mengharamkan sholat itu adalah at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menutup sholat itu adalah salam. Jadi maksudnya adalah at-tahuru miftahus sholat. Bersuci itu adalah kuncinya sholat, pembuka sholat. Jadi untuk sholat harus dalam keadaan suci. Jadi syarat sah sholat itu adalah terbebasnya dari hadas kecil. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi jinabah. Dalam hadis ini kunci diterimanya sholat dilihat dari wudhu. Jadi kalau wudhunya nggak tepat, wudhunya nggak sempurna, basuhannya itu nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Misalnya tangan kan harus sikut lebihkan dikit. Misalnya kurang dari sikut, maka wudhunya menjadi tidak sah. Karena wudhunya tidak sah, wudhunya batal, hadasnya masih ada, sholatnya otomatis menjadi tidak sah. Karena diterima tidaknya sholat tergantung bagaimana cara wudhunya. Oleh karena itu wudhu menjadi penting dalam hal ini. Yang kedua, namanya sholat itu dimulai dengan takbir. Takbir yang mengharamkan sesuatu perbuatan. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, nggak boleh lagi ada yang dilakukan kegiatan dalam berupa fisik, termasuk pikiran, termasuk pembicaraan dan lain sebagainya, itu jadi haram. Khusus fokus hanya bacaan sholat. Sehingga namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan lain-lain. Baru setelah salam, sehingga tahliluha at-taslim, yang menghalalkan, artinya setelah selesai rangkaian sholat ditutup setelah dengan salam. Setelah salam silahkan lakukan apapun. Jika salam yang menghalalkan. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3. Lalu saya bacakan satu hadis lagi dari hadis yang ada dalam kitab Syu'abul Iman nomor hadis 282. Dari Rupai Abi Al-Aliyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama kali nanti dihisab dari hambanya itu tohuruhu, adalah toharohnya. Fa in hasuna tohuruhu fasolatuhu kanahwi tohurihi. Kalau wudunya bagus, maka sholatnya akan seperti bagaimana dia wudu. Jika wudunya sempurna, sholatnya akan tumaknina. Wa in hasunat sholatuhu, dan kalau sholatnya itu baik, maka pasairu amalihi, maka seluruh amalnya itu kanahwi sholatihi, akan seperti sholatnya. Jadi berangkai. Sholat ditentukan wudhu, wudhu menentukan sholat, sholat yang baik, yang khusyuk, yang tumakninah, yang ikhlas, itu akan menentukan perilaku. Dari keseluruhannya akan menentukan diterima tidaknya amal perbuatan itu. Nah, selanjutnya adalah akan ditunjukkan bagaimana cara wudhu yang tepat. Saya ambilkan dari Tarjih karena di situ lengkap dengan ada dalil dan dasar-dasarnya. Silahkan disimak. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan yang bermanfaat. Kata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara rinci
tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali. Langkah keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Langkah ketujuh, mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan peragaan berwudu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara, begitulah peragaan seluruh langkah berwudu.